kemudian juga ada seminar yang anti bullying gitu. Nah, itu juga sangat penting bagi seorang guru agar bisa mengantisipasi yang mana sekarang marak itu antara siswa satu dengan siswa yang lain itu adanya bullying. Nah, karena efek bullying ini adalah menjadikan anak itu introvert, minder, tidak percaya diri, kemudian bisa juga menghilangkan nyawa. Seperti itu bahayanya. Jadi ketika ditanya misalnya kuliah ambil jurusan apa, PAI, oh cuma PAI, jadi kesannya itu kayak cuma guru PAI gitu, padahal PAI, pendidikan agama Islam, itu merupakan pekerjaan atau profesi yang sangat mulia, mengamalkan atau mengajarkan ilmu agama untuk bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Bukan hanya di dunia saja, tetapi juga untuk bekal kehidupan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ana Rahmania, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, akan melakukan bincang-bincang mengenai guru PAI bersama Ustadzah Awalul Khairiyah SPD. Stay tune. Alhamdulillah, baik Mbak. Di sini saya ingin sedikit bertanya mengenai guru PAI. Sharing betul ya. Ya, sharing-sharing tentang guru PAI. Mengenai kegiatan saya, di sini saya ingin mengetahui sedikit tentang latar belakang Anda memutuskan untuk menjadi guru PAI. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Awalul Khairiyah SPD. Jadi saya berasal dari keluarga yang memang orang tua saya itu benar-benar mengedepankan ilmu agama. Meskipun di lingkungan saya itu yang memang dari segi agama, pendidikan agamanya sangatlah kurang. Jadi mulai saya itu dimasukkan ke TPQ seperti itu, dan juga saya dipesantrenkan. Jadi di pesantren itu saya mendapatkan bimbingan tentang ilmu agama, Ustazah. Juga saya melanjutkan kuliah itu di Institut Agama Islam Riyadul Mujahidin yang memang adalah perkuliahan yang berbasis pesantren. Jadi sinkron gitu. Motivasi saya untuk menjadi guru PAI itu sendiri berasal dari diri saya sendiri yang memang memiliki keinginan untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, jadi menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain seperti itu. Karena saya yakin bahwa baik guru maupun seorang guru itu memiliki tugas yang sebagai dai atau pendakwah atau penyeru. Menyeru apa? Yaitu yang menyeru amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu agama, mengerjakan yang ma'ruf dan juga menjauhi yang mungkar. Kalau dari tokoh itu sendiri, dari ustadzah yang mengajar di pondok pesantren ya Mbak, jadi saya termotivasi atau terinspirasi dari ustadzah saya dulu yang mengajar di pondok pesantren itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, yang memang memiliki tujuan itu bukan hanya di dunia saja, tetapi sebagai amal jariah ketika di akhirat kelak. Baik, sudah terima kasih atas ceritanya mengenai antum, bagaimana antum sampai bisa menjadi guru PAI. Pertanyaan kedua adalah, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI dalam kesehariannya, dan bagaimana antum menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran PAI? Jadi tugas dan tanggung jawab seorang guru itu baik guru PAI atau
maupun guru-guru lainnya ya, di situ memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yakni untuk pendewasaan pada diri siswa dan juga mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan juga mana yang salah. Seperti itu. Jadi rencana untuk menyusun pembelajaran PAI agar lebih efektif itu adalah dengan menggunakan misalnya teknologi yang ada seperti pembelajaran yang ada di Canva. Jadi guru maupun murid bisa menggunakan Canva dalam metode pembelajaran tersebut untuk misalnya bagi siswa membuat bahan ajar atau membuat bahan presentasi. Kemudian untuk guru bisa menggunakan untuk membuat materi dan juga evaluasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara antum berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah antum dan apa saja tantangan terbesar yang antum hadapi dalam mengajar PAI dan bagaimana solusinya? Jadi partisipasi saya menjadi guru PAI di sekolah itu yakni dalam forum-forum seperti dalam musyawarah guru, rapat, kemudian KKG, dan juga seminar-seminar. Di situ kita mendapatkan arahan sekaligus kita bisa menyampaikan aspirasi. Mana yang kurang pas, mana sekiranya yang kurang pas itu bisa dipaskan agar menjadi lebih baik dan juga metode dalam pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian tantangan yang dihadapi. Untuk tantangan yang dihadapi di sini lebih ke pengaruh gadget ketika kesehariannya mereka atau peserta didik itu di rumah tanpa pantauan guru, tanpa pantauan orang tua, menggunakan gadget dengan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian juga dari pengaruh keluarga dan juga lingkungan. Misalnya ketika di sekolahan ada penanaman adab, kemudian sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika di rumah mereka tidak sholat, mereka tidak membaca Al-Quran karena memang orang tuanya juga tidak sholat, seperti itu. Jadi bagaimana bisa menancap ke diri anak kalau memang dari orang tua saja tidak ada penanaman seperti itu. Untuk solusinya mungkin menurut saya yaitu dengan guru itu harus terjun ke lingkungan atau ke rumah siswa untuk melakukan konseling. Jadi permasalahannya apa, kemudian solusinya bagaimana. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai metode pembelajaran, apa yang akan digunakan untuk membuat pelajaran PAI lebih menarik? Dan bisakah antum memberikan contoh kegiatan atau proyek yang antum gunakan untuk mengajar PAI? Untuk metode pembelajaran itu kalau saya sendiri ya Mbak, itu kondisional, jadi tergantung situasi dan kondisi dan juga materi yang kita sampaikan itu apa. Terkadang kita sudah merencanakan untuk melakukan metode ceramah misalnya, akan tetapi situasi tidak memungkinkan dan lebih memungkinkan jika mereka itu dibuat kelompok, kemudian berdiskusi dan mempresentasikan di depan seperti itu. Jadi untuk metode pembelajaran itu kondisional, dan metode pembelajaran itu sendiri kan ada bermacam-macam. Jadi guru itu bisa menyesuaikan nanti mana yang cocok dengan materi yang ingin disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran teknologi dalam pengajaran PAI dan apakah antum menggunakan atau menggunakan alat atau platform digital tertentu, dan apa tantangan sekaligus manfaat menggunakan teknologi dalam mengajar PAI? Dalam penggunaan teknologi pada zaman sekarang ini ya Mbak, jadi seorang guru itu harus pandai-pandai menggunakan teknologi yang ada. Seperti yang saya sampaikan
katakan tadi ada aplikasi Canva. Jadi di situ bisa digunakan untuk membuat bahan ajar, untuk membuat materi. Jadi agar mudah untuk disampaikan kepada murid dan menjadi lebih menarik seperti itu. Kemudian ada misalnya YouTube. Jadi seorang guru pun itu bisa belajar dari YouTube untuk membuat misalnya contoh-contoh metode pembelajaran itu seperti apa, seperti itu. Jadi menggunakan teknologi itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk tantangannya ya itu tadi, memang dengan kemajuan teknologi sekarang murid terpengaruh dengan adanya gadget itu. Selanjutnya mengenai pelatihan dan workshop. Seberapa penting pelatihan dan workshop bagi pengembangan profesional seorang guru TKI menurut Antum, dan apakah Antum ikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan mengajar? Untuk pelatihan dan workshop itu sendiri memang sangat penting untuk seorang guru. Jadi agar guru itu memiliki wawasan yang lebih luas dan juga untuk mengupgrade wawasan seorang guru, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan situasi saat ini. Jadi agar tidak monoton seperti itu, Mbak. Kalau untuk workshop pelatihan yang belum lama ini dilaksanakan, seperti yang kita ketahui kemarin, seperti sinergi, seperti itu. Kemudian upgrading metode pembelajaran, seperti itu. Kemudian workshop kurikulum K13 atau workshop kurikulum merdeka. Kemudian juga ada seminar yang anti bullying itu. Nah, itu juga sangat penting bagi seorang guru agar bisa mengantisipasi yang mana sekarang marak. Itu antara siswa satu dengan siswa yang lain itu adanya bullying. Nah, karena efek bullying ini adalah menjadikan anak itu introvert, minder, tidak percaya diri, kemudian bisa juga menghilangkan nyawa. Seperti itu bahayanya. Selanjutnya adalah mengenai kolaborasi dengan guru lain. Bagaimana Antum berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan bisakah Antum berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Nah, untuk kolaboratif dengan guru di situ biasanya ketika rapat atau musyawarah, Mbak ya, situ ada beberapa guru, jadi bisa sharing-sharing. Ketika guru A misalnya masuk di kelas ini itu bagaimana solusi untuk mengatasi misalnya kenakalan anak ini, bagaimana, seperti itu. Jadi adanya sharing, bertukar pendapat dan juga memecahkan solusi yang ada. Selanjutnya Ustazah, mengenai mengatasi tantangan. Mungkin ada kalanya seorang guru itu mendapati sebuah tantangan dalam mengajarkan murid-muridnya. Apa saja yang Antum rasakan selama mengajar murid? Tantangan mereka, apa saja tantangan terbesar yang Antum hadapi dalam profesi ini, dan bagaimana cara Antum mengatasinya? Tantangan terbesarnya yaitu seperti yang tadi saya sampaikan adalah pengaruh gadget. Dan yang kedua memang dari lingkungan dan juga keluarga, Mbak. Ya. Mengenai evaluasi proses pembelajaran Ustazah, bagaimana Antum mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran itu, dan apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan bagi Antum? Jadi untuk evaluasi proses pembelajaran itu sendiri, kalau dari saya itu ada evaluasi dari peserta didik
Jadi tidak ada salahnya Mbak ketika guru itu meminta evaluasi kepada peserta didik langsung. Mungkin metode pembelajarannya atau apa yang disampaikan itu kurang paham atau kurang nangkap di mereka, itu harus bagaimana agar lebih menarik misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada evaluasi dari rekan kerja. Jadi kita perlu adanya penilaian dari rekan kerja. Jadi kita itu kurang bagaimana atau harus seperti apa agar bisa mengajar itu tepat sasaran. Kemudian evaluasi dari atasan langsung. Mungkin ada di situ kepala sekolah ya, langsung terjun ke kelas-kelas untuk mengecek. Jadi guru itu ketika mengecek bagaimana, kurang apa, seperti itu perlu adanya penilaian dari atasan atau kepala sekolah. Dan yang terakhir itu dari wali murid. Wali murid ini seperti tadi yang ditanyakan tentang feedback ya, itu feedback dari wali murid pasti ada Mbak, ketika mungkin sebelumnya anak itu tidak bisa sholat, misalnya tidak bisa mengaji, kemudian belum tahu tata krama, sopan santun, akan ada feedback dari wali murid akan menyampaikan kepada guru, alhamdulillah Ustazah atau alhamdulillah Bu, di sini anak saya sudah mulai mau sholat, kemudian mengaji ya, seperti itu. Itu feedback. Nah kemudian ada juga evaluasi, mungkin apa masukan dari wali murid. Itu juga sangat dibutuhkan bagi seorang guru agar pengajaran itu bisa menjadi lebih baik. Apa pesan atau saran antum bagi mereka yang ingin jadi guru PAI? Saran untuk para guru PAI ya, banyak belajar, kemudian perbanyak referensi, karena menjadi guru itu adalah fondasi atau dasar. Karena guru itu akan menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Jadi harus banyak belajar, banyak membaca referensi, memperdalam wawasan sehingga mampu untuk membimbing dan juga mengarahkan peserta didik untuk lebih baik untuk mencapai proses kedewasaan, kemudian kemandirian, dan juga tentunya adalah sebagai puncak kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Apa harapan antum untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia, dan apakah ada proyek yang ingin antum capai dalam karir pengajaran? Harapan saya untuk guru PAI yang ada di Indonesia ini untuk lebih diperhatikan lagi, karena menurut saya guru PAI atau profesi guru PAI di sini memang agak dipandang sebelah mata daripada guru-guru yang lain. Jadi ketika ditanya misalnya kuliah ambil jurusan apa, PAI, oh cuma PAI, jadi kesannya itu kayak cuma guru PAI gitu. Padahal PAI, pendidikan agama Islam, itu merupakan pekerjaan atau profesi yang sangat mulia, mengamalkan atau mengajarkan ilmu agama untuk bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Bukan hanya di dunia saja, tetapi juga untuk bekal kehidupan di akhirat. Insya Allah sangat banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari penjelasannya Ustazah Khairiyah. Semoga apa yang beliau impikan dan beliau cita-citakan dapat terwujud bagi Indonesia ini. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.